Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Profesor Dr. Umi Narimawati, DRASEMSICAA. Pada sesi kali ini, kita akan belajar bagaimana caranya copywriting, branding, dan pemanfaatan media sosial untuk meningkatkan brand awareness. Copywriting adalah suatu aktivitas dan proses penulisan naskah iklan atau promosi sebuah produk, baik barang maupun jasa, dengan menunjukkan nilai dan manfaat yang ditawarkan sebuah merek. Dalam sebuah karya yang dibuat dengan semenarik mungkin. Nah, dengan demikian copywriting merupakan proses untuk menunjukkan nilai dan manfaat yang ditawarkan oleh merek. Seorang copywriting adalah seseorang yang berperan menciptakan atau membentuk dan membuat seni kata dalam sebuah periklanan. Kita melanjutkan ke jenis-jenis copywriting ya. Yang pertama adalah direct response. Dalam hal ini, bentuk copywritingnya adalah konten tulisan yang mengarahkan orang untuk mengklik halaman di sebuah website. Selanjutnya yang kedua, marketing copywriting adalah bentuk konten yang menyampaikan informasi penjualan. Tujuannya adalah untuk meyakinkan konsumen berupa penjelasan fungsi dan manfaat produk. Nah, yang ketiga apa? Brand. Nah, dalam hal ini di copywriting, jenisnya copywriting yang fokus dalam menyampaikan citra dan identitas dari suatu brand. Selanjutnya yang keempat, yaitu copywriting fokus untuk tampil dalam mesin pencari, di mana seringkali calon konsumen harus membuka mesin pencari. Tujuannya adalah untuk mengetahui informasi sebelum membeli produk. Nah, yang kelima, copywriting jenis ini lebih berfokus dalam memberikan pengetahuan yang mendalam terkait cara kerja suatu produk ataupun layanan. Umumnya, jenis copywriting ini digunakan pada produk kecantikan atau teknologi ataupun produk kesehatan. Copywriting terdiri dari beberapa unsur, di antaranya tipografi. Apakah tipografi itu? Tipografi adalah seni memilih jenis huruf dari ratusan jumlah rancangan atau desain jenis huruf yang tersedia. Kemudian menggabungkan sejumlah kata yang sesuai dengan keadaan dan ruang yang tersedia. Dan selanjutnya menandai naskah untuk proses type setting, di mana menggunakan ketebalan dan ukuran huruf yang berbeda. Yang kedua adalah teks. Selain tampilan grafis yang menarik, biasanya unsur penting lain yang diperhatikan dalam sebuah iklan yaitu menciptakan unsur tulisan atau teks. Dalam hal ini, penggunaan teks
iklan harus bersifat persuasif, inovatif, dan komunikatif agar mampu menyampaikan pesan yang dimaksud. Bagian teks terdiri dari headline, judul, subheadline-nya, body copy-nya, ada naskah atau isi, dan ketika closing words atau kata penutup. Kita lanjutkan tentang elemen-elemen yang harus dimiliki dalam copywriting sebuah iklan. Yang pertama, attention atau perhatian dibuat harus dapat menarik perhatian audiens. Kopi yang kita buat harus mampu menangkap perhatian pembaca. Selanjutnya yang kedua adalah interest atau minat. Setelah membuat perhatian konsumen, tentu saja kita menginginkan konsumen agar tertarik dengan produk yang diiklankan. Berikutnya adalah desire atau keinginan. Nah, dalam tahap desire ini atau keinginan ini, kita akan membuat calon konsumen sangat-sangat menginginkan produk yang kita iklankan. Tahap berikutnya adalah conviction atau rasa percaya. Hal ini dapat memberi keyakinan kepada calon konsumen untuk menimbulkan rasa percaya diri pada diri konsumen. Selanjutnya adalah action atau tindakan. Tahapan yang terakhir dari sebuah iklan diharapkan dapat mempengaruhi konsumen atau calon konsumen untuk melakukan tindakan sebagaimana yang diharapkan dan diinginkan dari suatu iklan tersebut, yaitu mengajak atau membujuk calon konsumen untuk mengambil keputusan pembelian dengan memilih 197 atau menggunakan kata yang tepat. Seperti apa kata yang tepat? Menggunakan kata ayo, beli, dapatkan, dan lain-lain. Berikutnya, langkah-langkah membuat copywriting. Harus mengikuti prinsip IDCA. Sebuah kopi yang berkualitas akan menjual jika memenuhi kriteria IDCA, yaitu attention, interest, desire, conviction, dan action. Menerapkan slide seorang copywriting harus memastikan audiens tertarik pada tulisan sampai akhir. Nah, Anda dapat menerapkan konsep slide untuk hal ini. Selain memperhatikan isi dan susunan kata, Anda juga perlu memilih pendekatan seperti apa yang sekiranya cocok dengan brand yang dipasarkan dan dapat menarik perhatian audiens.